Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Anjani dari 1MA12 Kelas Ilmu Komunikasi 2016 Universitas Bunda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat dan kelompok sosial. Ingin tahu lebih lanjutnya? Mari kita saksikan video yang berikut. Masyarakat adalah istilah yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Inggris, dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Kata masyarakat itu sendiri berasal dari akar bahasa Arab yaitu syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Pengertian masyarakat menurut para ahli. Pertama, menurut Peter L. Berger, masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Kuncoro Ningrat, masyarakat adalah sekumpulan manusia atau kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama. Yang ketiga, menurut Smith, Stanley, dan Source, menyatakan bahwa masyarakat sebagai suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang berbeda. Dari ketiga pendapat para tokoh tadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan orang yang mempunyai sistem kekerabatan yang terorganisasi serta mengikat anggota-anggotanya secara bersama dalam keseluruhan yang terorganisasi. 3 bentuk masyarakat menurut Ralph Linton. Yang pertama, masyarakat primitif, yang kedua, masyarakat desa, dan yang ketiga, masyarakat kota. Pertama, masyarakat primitif, yaitu masyarakat yang terisolir atau mengisolasikan diri dengan masyarakat luar. Kedua, masyarakat desa, yaitu masyarakat yang agraris, yang kebutuhan hidupnya banyak bergantung dari hasil bertani dan menangkap ikan. Kehidupan mereka pun sangat bergantung pada iklim dan cuaca. 3. Masyarakat kota, yaitu masyarakat yang merupakan tempat berbaurnya segala macam suku bangsa dan bertumpunya hasil-hasil teknologi. Pengertian kelompok sosial, yaitu suatu kesatuan hidup manusia yang hidup bersama, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, serta memiliki kesadaran terhadap kepentingan bersama. Syarat dan ciri kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, 1. Adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Adanya hubungan timbal balik. 3. Adanya suatu faktor pengikat. 4. Memiliki struktur, pola perilaku yang sama. Dan yang kelima, bersistem dan berproses. Kriteria suatu kelompok menurut Robert King Merton. 1. Memiliki pola interaksi. 2. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Tipe-tipe kelompok sosial. Pertama, menurut Robert King Merton, 1. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. 2. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perikelakuannya.
Terkadang agak sulit membedakan reference group dengan membership group. Misalnya, seorang anggota partai politik yang kebetulan menjadi anggota DPR. DPR merupakan membership baginya, akan tetapi jiwa dan pikirannya terikat pada reference grupnya, yaitu partai politik. Tipe kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis. 1. Gemeinschaft atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Contohnya, ikatan perkawinan, agama, adat, dan rumah tangga. 3. Tipe Gemeinschaft. Yang pertama, Gemeinschaft by blood, yaitu ikatan yang didasarkan pada ikatan darah, contohnya keluarga. 2. Gemeinschaft of Lees, yaitu hubungan orang-orang yang tinggalnya berdekatan, contohnya RT dan RW. 3. Gemeinschaft of Mind, yaitu Gemeinschaft yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah ataupun tempat tinggalnya berdekatan, akan tetapi mereka memiliki jiwa dan pikiran yang sama, contohnya organisasi atau komunitas. 2. Gesellschaft atau patembayan adalah kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri, bersifat semu dan sementara. Contohnya ikatan pekerja. 3. Klasifikasi kelompok sosial menurut W.G. Sumner. 1. In-group atau kelompok dalam, yaitu sekelompok orang yang memiliki rasa solidaritas, kesetiaan, dan kerelaan berkorban untuk kepentingan kelompoknya. Yang kedua, out-group atau kelompok luar, merupakan semua kelompok sosial yang tidak melibatkan kita sebagai anggota, contohnya keluarga orang lain, sekolah lain, dan lain-lain. Klasifikasi kelompok sosial menurut Dorn dan Lemers. Pertama, formal group adalah kelompok yang memiliki peraturan-peraturan yang tegas. Contohnya perkumpulan pelajar, persatuan mahasiswa, dan lain-lain. Yang kedua, informal group, yaitu kelompok yang tidak memiliki struktur dan organisasi yang tertentu. Biasanya, kelompok ini terbawa atau terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali. Contohnya adalah klik. Yang terakhir, klasifikasi kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Pertama, kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik, dan yang kedua, kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik. Kelompok sosial yang tidak teratur yaitu berkumpulnya orang-orang di suatu tempat pada waktu yang bersamaan karena pusat perhatian yang sama. Pertama, kerumunan atau crowd menurut Haryanto adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan dalam waktu yang bersamaan. Menurut Kingsley Davis, bentuk-bentuk kerumunan dibedakan menjadi 3. Pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Ada formal audience dan plain expressive group. 2. Kerumunan yang bersifat sementara. Ada inconvenient aggregation, panic crowds, dan spectator crowds. 3. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Ada acting mobs dan immoral crowds. Formal audience atau pendengar yang formal merupakan kerumunan-kerumunan yang memiliki pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya pasif. Contohnya adalah orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah Jumat. Plain expressive group, yaitu kelompok ekspresif yang telah direncanakan, merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Contohnya adalah orang-orang yang inconvenient aggregation atau kumpulan orang-orang yang kurang menyenangkan. Contohnya adalah orang-orang yang sedang mengantri karcis. Panic crowds atau kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik, yaitu orang-orang yang bersama berusaha untuk menyelamatkan diri dari suatu bencana ataupun bahaya.
Spectator crowds atau kerumunan penonton terjadi karena kerumunan ini ingin melihat suatu kejadian tertentu. Contohnya adalah penonton pertandingan sepak bola. Acting moves atau kerumunan yang bertindak secara emosional. Kerumunan ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya adalah bentrok antar warga. Immoral crowds adalah kerumunan yang bersifat immoral, hampir sama dengan kelompok ekspresif. Bedanya adalah kerumunan yang bersifat immoral bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Contohnya adalah orang-orang yang sedang mabuk-mabukan. Kelompok sosial yang tidak teratur berikutnya adalah publik. Publik sering disebut dengan halayak umum atau resmi. Publik bukanlah kelompok yang utuh atau merupakan kesatuan. Pada halayak ramai, interaksi di antara individu yang lainnya dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui media komunikasi, misalnya majalah, surat kabar, radio, dan televisi.